Ya. Oke. Oke, berarti confirm ya. Harusnya untuk Valentina mid. Masih tema pinky-pinky kayak gini. Iya, ungu-ungu gimana gitu. Ini kalau Moskov beneran full. Ya, Kalau misalnya ya, tapi dari RRQ mereka juga masih harus cari 2 lagi. Tadi sempat kita bilang juga cari badan. Dari posisi defensifnya, ini Butuh yang badan harus bener-bener dipertimbangkan. Tapi- Apalagi ngadepin Popheus. chance-nya kayaknya masih ke fighter gold lane deh. Buat Fighter gold Kuroki ya kalau kita lihat, atau badannya nanti bisa ditambahin di EXP. Kalau mau bawa marksman lagi juga nggak masalah. Atau Ya. chance-nya lagi adalah geser Yusun Shin ke Shin. gold, bawa tank atau fighter jungle. Oke. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibawain sama RRQ juga. Cuman berarti persyaratannya ada gimana caranya mereka bisa pegang early. Oh, Karena ada Selena. Di Selena untuk defensif kondisi susah sih. wah, Harley dan juga Lapu. Wah ini glass cannon ya. iya lumayan tipis. Tapi kalau misalnya berhasil dan mereka menangin early, Wah, nyiksa banget ya. damage-nya Pasti. eksplosif banget dari segala sisi. Yap, dan siapapun yang kena Abyssal Arrow sekarang harus berhati-hati ya. Poker Trick nih bisa menjadi jaminan untuk bisa dapetin damage yang besar di early game. Iya, dan advantage mereka kan mereka bisa buka map banyak banget nih. Mau Yap. pakai trap, pakai Yusun Shin, dan itu bakal mempermudah Harley juga buat main pick off. Yap, RRQ mereka akan harus bermain ofensif banget nih, agresif banget dengan draft yang sudah mereka bawakan. Karena tracking shot dari Marcel kan ini udah nambahin movement speednya buat nabrak-nabrak ke depan. Oke. Terus platinum snapnya, stun, arrow. Wah, teorinya gitu. Moskov, wow. Itu dia. Tim ungu ya. Tapi ya bisa dibilang dari secara drafting menarik ya. Ya. Untuk tim Liquid ID agak sedikit berbeda karena mereka lebih sustain harusnya. Masih ya kompleks lah ya. Badannya ada. Tapi RRQ glass cannon draft. Sangat. Dan mereka harus bisa menang di early-nya juga. Ingat, bukan setup turtle untuk RRQ yang seharusnya mereka cari. Ya. Tapi pancing lawannya di sana untuk bisa dapetin kill, baru mereka bisa ambil objektif. Itu dia ya, poin kill yang dicari. Apalagi kan juga untuk kombinasinya ada efek stun. Pastinya nanti Abyssal Arrow yang akan mengganggu. Tapi kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa nih. 2 misi yang berbeda. Yang satu mempertahankan win streak, yang satu lagi ingin pecah low streak. Ya nggak cuma poin kill yang harus dicari tapi poin kemenangan juga di dalam game kali ini. Jadi langsung saja kita lihat FPL Arena. Mana suaranya? Dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Doubt. Oke, let's go. Again ya, dengan memiliki win rate cukup tinggi bagi Glue di Rome. Ya. Seperti biasa, dia bakal bisa makan juga. Cuman seenggaknya kali ini dari Selena yang akan bisa mengganggu hal tersebut ya kan. Iya. Kena stun geraknya nggak enak. Betul, ketahan. Kena damage. Agak menyebalkan juga sih ngelihat muka Patrick di skin blue ini ya. Sebel. Agak sebel ya. Cuman ya itu yang harus kita cek dulu apakah early rencana awalnya ini bisa berjalan oleh teman-teman dari RRQ. Karena kalau enggak akan sangat disayangkan dan bisa jadi winning conditionnya bergeser ke tim Liquid ID. Iya, dan Richelnya udah langsung rotate ke bawah ya, ngegangguin juga Super Dan. Sementara yang memang terlihat untuk Little Wanderer berhasil diamankan oleh RRQ karena memang gak ada kontes juga yang ingin dilakukan oleh tim Liquid ID. Sementara kita lihat setelan emblemnya, ada Season Hunter ya untuk Rins. Hati-hati. Satu buah flicker udah mulai ke-trigger juga efek terjadi masuk first blood. Langsung bisa dipegang oleh Kevin menjadi awal yang baik untuk tim Liquid ID. Oke. Abyssal Arrow harusnya akankah di follow up dengan Garot? Harusnya enggak ya, karena ada Drichel juga dan Leoni yang siap. Wow, itu dia. Masalah dari Glue Rome. Ya, dia tebel, dia bisa kasih crowd control juga. Dan akhirnya mengakibatkan sosok dari Idok tidak selamat tadi. Iya, dan ini juga Drizzle-nya harus pinter-pinter jaga posisi. Karena kalau enggak akan sangat terganggu dengan hadirnya Idox maupun Lele dari seorang Resident Talent Prediction by Gobe. Yang Baik, 2 versus 4. bervariasi ya Indo sebenarnya tim ya. 21, Inggris tim 2-0. Oh, benar Inggris juga ya, Inggris. English talent ya beda ya. Tapi ya sekarang balik lagi bagaimana eksekusi dari kedua belah tim sih untuk membuktikan skor akhirnya nanti. Apalagi Turtle juga udah mau spawn. Oh. Iya, ini bakal rame banget. Cuman ini agak sedikit berbeda. Yang tadi disinggung sama Om Wawa untuk bagaimana RRQ lebih cari poin kill. Justru kebalik. TL dapetin poin kill, justru RRQ yang ngedapetin objektif turtle-nya. Cepet banget itu. Cepet. Ya, Iya. tapi tempo permainnya memang lumayan cepet ya. Ya. Ya cukup naik juga karena mereka harus memaksimalkan Marcelnya nih loh. Tabrak, terus buat momentum di mana mereka bisa nge-punish dengan arrow-arrow yang dilepaskan dari Rins. Oke.
Tapi sejauh ini emang udah ngeganggu sih ya arrow-arrownya Rin itu sendiri. Kevin gagal untuk bisa mencuri ke arah satu buah lava golem. Sehingga dipilih untuk mundur dulu. Tapi ya secara perolehan gold, tim Liquid ada sedikit keunggulan nih. Ya, Dikit aja, tipis aja. masih tipis banget. Apalagi udah banyak banget efek Buset freeze, dapet. efek CC yang bisa ngeganggu ke arah tim Liquid ID. Ya ini tebaran dari trap-trapnya sih akan meresahkan ya. Pastinya akan membantu juga buka vision dari arah Tiup. Oke, di follow up dengan Deadly Magic juga. Oh, Output dia masuk, tapi Leoni ngebalikin keadaan. Dia berhasil memulangkan hidup. Bahkan Riz, satu hit terakhir. Wow! Grab ya connect. Double kill. Sudah ada banget super No. can. Ada di posisi yang salah. Membulatkan kemenangan mereka dengan 3 poin eliminasi. 3 kali Leoni mengangkat siapapun dari arah Kyo bawah. Iya, Waduh. sebuah space escape usaha kabur dari Super Ken tadi di mana topinya juga ditunggu di belakang dan terpanis. Itu dia kekuatan dari Glue. Naik terus-terusan, regen HP di atas sana dan bisa mempunish lawan yang tidak bisa kabur karena efek slow. Udah gak sih nih glue-gluan ini nih? Betul, ini sudah waktunya dia masuk ke Praya Band juga kah? Iya. Ini PR banget loh tadi dia berkali-kali bisa menangkap. Dan jangan lupa, tadi si Leoni di all in. Aha. Udah kena Deadly Magic segala macam, Oh bener. ternyata gak tumbang dibalikin. Dia tadi. naik. Dia naik malah. Bener. 2 kali dia naik dengan grab-grabnya. Nah sekarang ini perebutan Wow. objektif yang akan kita lihat SOD yang tidak akan dilanjutkan karena prioritas utama memang untuk clear dulu ya di area top lane. Tapi Super Dan udah mulai nempel juga di area turtle. Menunggu kedatangan dari sang jungler. Dan tim Liquid ID pun akan memberikan gangguan mereka. Kevin sudah mulai siap-siap juga. Damage sudah mulai masuk Super Dan. Iya, Mengincar ke iya. bagian belakang juga. Tapi Rins mungkin gak akan Wah. selamat karena langsung ada di balik first. Yang memberikan gangguan dan Super Cat masih bisa pegang objektif. Tapi killing spree ada di tangan dari Leoni. Rins kembali lagi hilang. Super Dan juga tidak bisa selamat. Wow, itu terpecah belah tim fight-nya pasti. Tapi dari pengambilan turtle dibayar dengan poin kill 6-0. Tim Liquid mereka masih bisa dan bahkan outer middle turret di bawah Wow. menit 5. Wow. Udah hancur. Ini bakal semakin susah sih pergerakan dari Rinsnya Om. Ya, dan menurut ini Leoni harus direspek untuk glue Udah. benar-benar bisa menggagin semua kaki dari pemain RRQ. Dan ya memang tadi Kuroki juga berjuang kan, dia berusaha Iya. untuk jalan, berusaha untuk bisa menangin tadi di turtle-nya. Yes, turtle dapatin buat RRQ, tapi fight-nya nih kita belum melihat potensi RRQ bisa menang fight dari tadi. Oke, belum ya. Belum. Cuman bisa dapetin 2 kali turtle dan itu belum menjadi pertukaran yang worth. Karena masalahnya ini outer middle turretnya hancur, bawahnya hancur. Dan kita tahu bagaimana keadaan Selena dalam terdesak. Iya, iya. Powernya pasti akan sangat berkurang. Ya, memang bisa ngelihat ya musuh jalan kemana-kemana dengan open vision, dengan trap yang ada. Betul. Tapi cuma bisa ngelihat, gak bisa melakukan apapun juga. Hanya berfungsi sebagai CCTV. Tapi minimal ya bisa melihat lawan lah ya, jadi mereka bisa setupnya lebih rapi lagi nanti. Yap, dan kita belum ngelihat kombinasi dari Golden Hour ya. Belum. Untuk Marcel di tangan Doc. Sementara itu kalau ngeliat dari itemnya masih sama-sama dengan Glowing One bagi kedua belah mid laner. Tapi masalahnya Leoni lihat, dia udah terlalu pede dan mau genius kah harusnya untuk Oh. Leoni item next-nya. Stacknya full itu di kepala Idok. Wow, udah ada satu pergerakan juga ya dari Kuroki. Ini pressure sih udah mulai kerasa ke area atas. Bahkan mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh para pemain dari tim Liquid ID. Iya. Mereka punya glue masalahnya. Glue-nya yang nggak bisa diusir sekarang. Siapa Iya. yang bisa usir Leoni gitu loh? Blue jahat lagi. Ya ini glue jahat loh. Mau genius Om. Betul. Antara genius atau glowing ya? Harusnya genius sih karena glowingnya sudah dipakai dengan Valentina. Itu. Blue jahat kan Glue katanya. jahat, bener. Kan mensupport Valentina juga kan? Oke, Aran. Menelan damage. Satu lele yang connect tapi harusnya nggak beri pack apapun malah dibalaskan dengan satu buah Demonic Force yang udah mulai menyerang bagian belakang. SOD-nya Awas nih. connect yo akan langsung muncul di area pertempuran. Dan Golden Hour yang mencoba untuk menghentikan pergerakan dari para pemain tim Liquid ID tidak menghentikan mereka dari agresivitas yang bisa dimainkan oleh Aran juga 2 player. Tertangkap, Kuroki hilang. Double kill dari seorang Kyo. 2 tukar 2 memang yang terjadi. Cuman ini lagi-lagi menjadi sebuah tabungan untuk Kyo. 2 poin kill yang dia dapatkan. Tapi at least RRQ dapetin sang jungler dari tim Liquid. Sehingga mereka nggak bakal bisa mendapatkan turtle dengan begitu cepat Om. Benar. Cuman lambat laun nih ya, ngelihatnya juga bagaimana peran mungkin ya, peran dari si Leoni nih. Lihat dia selalu mengganggu, jarang bisa diusir juga. Jadi belakangnya lumayan enak untuk bisa langsung masuk ya, dan Kevin juga bakal standby nanti untuk bisa mendapatkan turtle ini.
Drichel-nya tinggal di combo bersama dengan Leoni sekarang. Udah ganggu ya Leoninya, pastinya akan kembali mencari informasi. Tidak akan dibiarkan harusnya untuk Turtle perfect di tangan RRQ. Ya udah mulai mendekat juga dari segala sisi. Super Dan bakal coba untuk mencari bagian belakang terlebih dahulu. Dipegang oleh 3 player sekaligus. Tapi Turtle-nya ini akan dipegang oleh Kevin. Dan sekarang tim Liquid ID jadi lebih bebas. Target mereka udah mulai dikerucut. Kyo. Dan Kyo dalam bahaya. Tapi dia bisa ngebalikin keadaan. Dimana Riz yang justru harus tumbang. Grab-grab dimainkan. Ada Golden Hour yang juga udah mulai dikeluarkan. Tapi sekarang Idok tetap tidak bisa bertahan. Wah ini berat banget sih, gimana mau kombinasi kalau Idoknya juga tumbang terus-menerus dari tadi kita lihat. Kyo ditarget dengan Deadly Magic namun thanks to Emblem Fighter ya Om Wawa. Siap, langsung regen lagi dan sehat kembali. Jadi masalah sekarang karena berbagai lini dari tim Liquid. Kelihatan mereka sudah lumayan strong juga. Lihat bagaimana Drichel. Ini akan disupport ya. Dengan rekan yang lain. Tapi bukan jenis ternyata ya, glowing ya. Glowing ternyata. Ya dia glowing dulu. Abis itu Genius. Genius biasanya item yang ketiga. Jahat. Mhm. Jahat banget loh ini. Dia Tebel. menyiksanya pelan-pelan. Iya. Dulu, sabar. Ghosting. Waduh, nanti baru jenis yang sakitnya di akhir, Aduh. Oh ketempel. Ya ini dia grab-grab yang udah mulai dimainkan Flicker. Bahkan dari seorang Idok udah ke-trigger. Iya sama-sama flicker juga ya untuk Leoninya tadi kalau dia turun di tengah keramaian RRQ sih. Gak selamat kayaknya. Bahaya ya. Bahaya. Nah ini dia dari itemnya juga. Sebentar lagi Kyo akan menyelesaikan DHS dia. Swift Trinity ya. Buat Kyo. Tapi item dari Kuroki juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Damage-nya sudah mulai berasa dengan Endless Battle yang selesai. Yap. Dan kayaknya juga untuk Rins lebih fokus ke utility ya. Enchanted Talisman harusnya akan menjadi item berikutnya. Mencari cooldown, mencari... sebenarnya udah ada damage magic ya karena cooldown-nya dikurangin. Untuk Enchanted Talisman sekarang. Ya, yang penting bisa ke-spam ya nanti ya. Ya. Tetap bisa Leoni. Nah ini mungkin damage yang mulai bisa menyentuh ke arah Leoni. Dan akhirnya ada 1 point kill. Di tangan dari seorang Rins. Dia tuh ke target yang dari tadi dicari. Shutdown soalnya lumayan banget pastinya ya Akhirnya. untuk RRQ. Ya akhirnya juga ada bounty yang pecah kan. Tuh cukup membantu lah. Perekonomian meskipun nggak jauh-jauh banget nih sekarang buat kedelainya. Oke, dan bakal dicoba lagi sih untuk mencari poin eliminasi selanjutnya dari RRQ. Termasuk dengan lawan beberapa pertukaran damage tadi, tapi sayangnya Idok harus kembali dulu sih sebelum masuk ke area Invite Lord. Karena tipis kan sebenarnya untuk typical support juga kan bagi Iya. Marcel. Jadi sekalinya dia maju tadi kena beberapa damage dan akan harus mundur dulu. Tapi sementara itu pancingan di area Lord telah dilakukan. Wah ini kalau team fight besar kayak gini akan cukup resiko untuk teman-teman dari RRQ karena mereka nggak punya badan yang cukup kuat. Tapi sekarang para pemain dari tim Liquid ID pun mereka nggak terlalu terburu-buru. Ya, menunggu juga pasti untuk Leoni hadir kembali akan menjadi frontliner ya. Tapi lihat Idoknya nggak baik-baik aja. Damage yang lumayan mengerikan dari Idok mencoba untuk nge-stop karena arah tapi bagian belakang ada Golden Hour yang udah mau dimainkan juga dan Lordnya sedikit ke-freeze. Kevin mendapatkan ke arah Lord dan bahkan Super Dan juga bisa dieliminasi. Player backline akan ditukarkan dengan seorang Kyo dan Idok masih bisa bertahan. Yap, lagi coba zoning tadi Super Dan. Tapi dia terjebak di dalam Golden Hour. Dia langsung kena screenshot di situ. Iya. Tapi ya itu usaha delay juga sih yang ya which is okay gitu kan. Dan RRQ mereka mau gak mau harus agak sedikit mundur dulu karena Lordnya berhasil diraih oleh tim Liquid. Dan Liquid mereka gak kendor juga. Mereka tetap memberikan tekanan. Tapi Super Ken tadi ya, sebuah point kill Super Ken yang tadi mencahin satu bounty milik Kyo. Ya, akhirnya ya. Akhirnya. Tadi dia bingung kayak Kyo mau nyari unit buat nyari lifesteal kemana. Jauh, Jauh-jauh semuanya. jauh. Tapi ini jangan sampai dipotong dengan Leoni ya. Ya, ini Kuroki juga harus hati-hati ya. Karena sejauh ini sangat masih membantu pastinya untuk bagaimana sebuah Mountain Shocker membuka vision. Masih ada harapan lah dari situ. Ya. Tapi tinggal nunggu waktu juga sebenarnya. Karena Leoninya begitu jadi Genius One, damage dari Drichel juga otomatis akan ke up. Oke. Udah jadi ya, udah mau jadi ya? Yap, ini jadi sekarang. Itu dia, Genius One yang telah selesai. Dan kali ini pertanyaannya untuk RRQ gimana caranya mereka bisa menanggulangi defense untuk mereka sendiri nih. Kayak high ground-nya lumayan minimum. Ya mau gak mau sih, mungkin tabrak. Atau coba untuk cari target satu. Dan belum kelihatan memang karena untuk front to back-nya seharusnya dari tim Liquid mereka merelkan dulu ya untuk Lord yang sekarang. Karena belum terlalu tebal juga buat Lord-nya. Masih bisa di-clear ya. Dan secara damage juga sebenarnya RRQ punya potential damage yang sangat besar. Makanya tim Liquid ID juga harus berhati-hati.
Iya, tapi kalau kena ke Leoni atau Aran berat juga tuh. Nah kayak gini nih kena nih Dricelnya. Oke, udah coba untuk diberikan sedikit efek visi terlebih dahulu dari seorang Idok, tapi untuk keluar dari area base resiko. Susah. Resiko Karena dari tim Liquid kan mereka udah nempel nih tadi ya di depan defensifnya RRQ. Iya. Sekalinya dia kena Rins untuk Abyssal Arrow, susah di follow up pakai Garot. Bisa gak pulang dia. Oh, mau fight kayak ini? Wow, ada udah mulai Super dikejar, ada flicker yang terdengar juga dari Super Dan untuk mengincar bagian belakang. Dan Leoni kembali lagi berhasil ditumbangkan. Tidak ada frontline untuk beberapa saat ke depan, tapi lihat damage yang bisa dikerahkan karena Kuroki. Dan Kevin sudah mulai marah seperti yang Anda mendapatkan karena Idok juga. Menyisakan 3 player dari RRQ. Untungnya gak ada wave minion. Aran sabaran. Marah ya Aran. Marah, semua marah. Pat dia. Tapi itu flicker yang dibuangkan akhirnya nge-trigger tadi seorang Ya. flicker tadi kan dari Super Dan ternyata. Wah, dan masih butuh waktu masalah 15 detik lagi sampai 2 player kembali lagi ke dalam lane of down. Dan sementara waktu, mereka akan coba untuk cari lagi keuntungan objektif. Base Red yang bakal diincar, 2 player langsung berhasil dihilangkan dalam sekejap. Dan 1 Base Red akan dihilang, SOD hampir saja pada tapi Riz tidak bisa bertahan. 13 menit yang dibutuhkan untuk tim Liquid ID. Semua terjadi begitu cepat. Ternyata kalkulasi yang dimiliki oleh tim Liquid ID berhasil untuk bisa membawa 1 poin pertama untuk mereka. Wow, 1 poin pertama. Lagi-lagi Glue yang menjadi masalah Udah untuk sih. semuanya. Udah yuk, glue-nya udah yuk. Udah ya main agar-agarnya ya. Agar-agar udah yuk, Patrick-Patrickannya udah yuk. Tapi memang sesakit itu ya, kita melihat eksekusi juga sih. Bukan hanya masalah dari hero sebenarnya, tapi bagaimana eksekusi untuk tim Liquid ID yang berjalan sangat sempurna dengan draft yang mereka bawakan tadi. Ya, dan kita udah singgung dari awal. Bagaimana early yang harus bener-bener dipegang sama RRQ. Tidak kepegang ya. Tidak kepegang semenjak juga tadi dari Marcelnya tumbang duluan untuk Idok. Iya kan? Kena Iya. first blood, dari situ udah kayak berat gitu untuk buka visionnya. Dan mereka glass cannon. Glass sih. Cannon ya itu yang kita highlight juga tadi ya. Kayak melihat bagaimana susunan hero yang dimainkan oleh RRQ. Dari Selena, Harley, dan juga Yisan Shin ini mereka butuh badan yang stabil di depan. Iya. Sedangkan ya Lapu-Lapu dan juga Marcel ini kurang stabil menurutku sih. Iya, Buat bisa kayak- jadi badan ya. Lapu is oke lah, tapi untuk Marcel sendiri dia kan masuknya lari kan. Frame moment, lari, terus keluar lagi. Bukan yang harus stay di depan dan bisa nahan beberapa damage dari lawan. Jadi sayang sih ketika damage-nya ada, tapi mereka nggak punya waktu, gak ada yang bisa buying time, Betul. gak ada yang ya nge-enable akhirnya untuk damage dealing itu bisa dikasih ke lawan mereka. Oke, kita sudah sematkan nama Glioni. Jadi apa? Glioni. Oh, Coach Honjau karena kan dia katanya ikut bermain ya di dalam gamenya ya. ya nggak salah sih ya. Kemarin dia statementnya Iya, gitu kan. karena dia semangat banget. Iya, dan dia ngerasain sebagai player Fredrin aku nggak bisa ketemu Cici dan juga ekspor. Iya. Oke, saya tahu rasanya. Bisa. Langsung di ban aja. Bener. Ikut merasakan apa yang dirasakan player ya. Itu harus mendengar, biasa. Tapi pick keempat dari RRQ. Tapi ya udah pasti butuh romer dulu yang bakal bisa dibuka. Kalau dulu kita ngeliat paketan second phase ban itu Franco Tigreal. Cuman sekarang ada Grok. 2 kali pick, 0% win rate. Wah, Grok ada skin baru ya Om ya? Ada kolektor. Kolektor ya, kapal. Ih, bagus tau. Bagus banget. Aku Iya. punya. Oh, udah punya? Udah punya, Ih, aku kan keren cepet banget. Aku dulu user tag. Oh. Dulu. Sekarang aku Jawa Barat Novaria. Kira Gila. user ini dia, user gold. Aku all roll. Karena sama aja, sama-sama Gak ada cukup. power, hero Iya, power gak ada ya? Gak ada hero power, Gak ada. semua sama aja. Cuma sama aja. Oke, tapi untuk 2 pick terakhir dari tim Liquid ID, mereka butuh mid lane pastinya magic damage yang belum terisi. Yaitu dia Yif dan juga Kari. Mereka ambil Karinya. Ya biar gak bisa di meltdown ya. Fredrin chip ini akan cukup aman dan PR RRQ sekarang mau kemana nih? Karena kita bisa bilang RRQ mereka butuh hero yang scaling dan... Oke. Minato. Minato yang keluar. Wait. Oke, against all odds. Ini perdana keluar Gushen. Ya, tadi Odette, sekarang Gushen. Wow. Wow, hari ini ada hari Kejutan. Hari cheese. Hah? Cheese pick. Oh, cheese pick. Tapi Gushen lawan Fredrin bisa kepegang tau. Pas dia lagi masuk Heeh. Di Dagger tahunnya. di town. Udah gak pulang ini. Oke.
Tetap ada resiko sih. At least Iya mencoba. ada resiko ya minimal tapi ya karinya mungkin dia bisa diincar. Ya. Tapi berarti ini akan ada Gusion jungle ya? Harusnya ya. Gold ya. Biasanya kan kalau ngeliat di luar sana Gusion mid pakai Petri ya biasanya. Super Ken sih yang Harus ini di pegang. jungle, oke. Menarik. Sebuah kejutan lagi yang dibawakan oleh RRQ. Ya, dan apakah kejutan ini juga akan membuahkan hasil yang maksimal bagi RRQ Champion dan mana suaranya? Dan sekarang waktunya kita kembali ke dalam Land of Dawn. Oke. King Maharaja Kevin udah pakai hero power ya dengan katanya yang cuma bisa Fredrin. Sementara itu Super Ken debut bersama Gusion. Oh, Tapi yang enggak ya. KOF ya. Pakai K. K. Tuh, ini K 2000 nih. Karena dia Ken om. Ken. Oh iya benar. Oh, biar sesuai nama. Betul. Tapi ya ini dia untuk bagaimana superiornya ya Gift di landing. Dia bisa ngehit sambil kabur. Ya. Dan Masya punya 3 bar HP ya. Ya. Jadi kalau kita bicara landingnya bagaimana ya selama dia sabar gak terlalu ngepok juga masih akan baik-baik saja. Oke, ini dia untuk setelan emblemnya juga. Masya, Master Assassin, Mhm. Lethal, Trill, jahat ini mah. Ya pokoknya pengennya Thunderclap hilang satu lah pokoknya ya. Kedua Marksman juga masih menggunakan emblem fighter. Jadi sama-sama akan berusaha untuk sustain di lane-nya. Oke. Tapi ya Kuroki udah ini dia. Memberikan pressure yang dimana Yisunshin Gold Lane. Pastinya enak banget ya untuk bisa menangin laning om. Betul. Tapi Leoni? Wah, sedikit damage yang bakal coba untuk disampaikan dari Leoni ke arah Kuroki. Dan harusnya masih aman sih kalkulasi dari Kuroki. Dan cukup tenang ya untuk tidak buru-buru untuk ngeluarin cara flickernya juga. Sembari menunggu Idok hadir membantu keberadaan dari Kuroki. Tapi Kyo menumpuk wave minionnya. Wah, ini bakal Kuroki. coba untuk balik lagi sih. Dan damage dari Leoni lumayan cukup untuk menguras lagi regen HP yang baru aja di reveal sama Kuroki. Nyaris tadi ya. Nyaris banget. Tapi ya ini freeze lane lagi-lagi. Kuroki pasti akan terhambat untuk perolehan gold dia. Gak dapat tadi. Gak dapat. Gak dapat. Yap, karena tadi ngehitnya ke Kyo-nya ya. Yap, oke. Leoni udah hadir kembali untuk bisa mencari lagi informasi demi informasi. Tapi ya seperti biasa, RRQ mereka lebih memilih untuk setup turtle duluan. Ya, sekarang prioritas karena objektif dan Stormman yang connect karena 2 player sekaligus berslot. Langsung menjadi pembuka bagi RRQ dan pastinya bonus turtle untuk mereka. Yap, itu dia early yang manis pastinya ya. Bagaimana juga Drichel akan dipukul mundur RRQ. Mereka bangkit dengan membuktikan bahwa power dari Gusion ini masih sangat worth. Yap. Langsung ya. Daripada bingung untuk mencicil musuh langsung pakai hero yang bisa nge-burst. Dan tadi memang dapat karena hanya 2 yang berusaha untuk melakukan setup. Masya, ini cukup jarang sebenarnya untuk bisa join tadi. Di turtle yang pertama. Ya, ditahan ya. Oke. Bakal dipegang Ojok kah? Tuh, si aman. Nah ini nih skinnya kan yang baru ya Meh. Tectonic Charge buat kabur terlebih dahulu. Oke, audience prediction kita ada di tim Liquid ID 56%. Wow, lumayan tipis perbedaannya. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin early game dari RRQ, ini jauh berbeda sih dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya. Yap. Sembari juga sebenarnya kayaknya untuk tim Liquid mereka agak menahan karena mereka tahu untuk powernya nanti bakal ada di arah mid to the late game untuk Aran dan juga Kyo-nya om. Yap, lebih sabar berarti ya sekarang. Apalagi buat Aran yang seharusnya nih Aran jadi poros utama juga nanti. Yap. Dan Aran masih tetap dengan item kemarin yang dibawakan. First item langsung ke si Halberd dulu. Oke. Si Halberd ya. Dan juga kita belum melihat lagi gimana panen point kill yang sangat-sangat memungkinkan untuk dibawakan oleh Gusion. Dan Super Dan. Wah, akan coba untuk dijebak kah? Ya. Tapi enggak ya, nggak kena untuk efek tauntnya. Yep. Walaupun sebenarnya juga harusnya dari tim Liquid tahu ya Super Dan nggak ada flicker. Sehingga tidak terlalu dipaksakan juga. Memilih untuk sabar dulu. Nah ini dibuka lagi visionnya dan Idok gak mau kalah pastinya untuk nge-screening satu sama lain om. betul. Fast clear juga ini masih bisa dimainkan dengan RRQ. Yes. Buat sekarang jadi ya beda lah ya. Kalau di game pertama mereka punya Marcel yang nggak bisa nge-clear. Nah bedanya sekarang dari Groknya bisa bantu buat bisa nge-clear lane. Ya. Dan di saat kayak nanti shortcut dibuka nih, misalkan pemain-pemain dari tim Liquid muncul, bisa di Tectonic Charge kan? Bisa. Kumpul semua di situ ya. Ya, selama ada barirnya ya nanti. Yap. Oke. Oke. Ini Rinsnya udah siap dengan shortcut tipuan om. Betul, udah keambil juga ya. Jadi sama-sama bisa memanggil bala bantuan. Tinggal siapa yang lebih duluan nanti buat ngebuka shortcutnya yang seharusnya TLID.
mereka pasti yang setup duluan. Harusnya ya, secara hero yang dibawakan juga tank jungler. Cuman ya kembali lagi nih sedikit berbeda, tank junglernya nggak mau terlalu terburu-buru untuk ambil objektif. Kayak Turtle 1 tadi diambil RRQ dan sekarang terjadi keramaian di Turtle. Oke, apakah shortcut akan dibuka tapi tidak sempat karena Leoni langsung menghilang dengan instan. Itu waktu yang sangat singkat sih dan objektif jadi fokus utama. Dan oke, RRQ apakah masih akan coba untuk menabrak lagi Flicker? Tertrigger bagi seorang Q dan outer turret top lane langsung menghilang. Ya itu keuntungan berlipat ganda ya untuk RRQ. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin Turtle dan Leoni kali shortcutnya dibuka. Oke, langsung memanggil juga beberapa player karena ternyata datang dari RRQ. Hoshi dibalaskan dengan shortcut yang sama juga. Di fight besar akan tercipta tapi Riz bisakah selamat karena pertukaran dengan Leoni sudah terjadi. Meanwhile di area yang berbeda Super dan masih punya satu darah terakhir yang akan menjadi milik dari Kevin juga. Idol bersama Kuroki. Masih bisa bertahan untuk Kuroki tapi tidak untuk Idok. Ya dan tidak dengan outer middle turret yang dipilih untuk didorong. Tapi lihat Aran Di arah yang berbeda. Hampir ada 1v1 situation. Wah. Yang mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi salah satu player. Ya tapi itu Super Ken kan memang gak ikut fight ya. Tadi memilih untuk dorong tengah tapi sayangnya outer middle turretnya gak hancur Om. Yap. Dan keunggulan tuh RRQ langsung habis. Iya. Kayak keunggulan mereka 2000-3000 gol tadi sudah terhapuskan semuanya dan Aran ya. Sebuah momen yang tercipta tadi dari dia dengan Thunderclap yang dimiliki bersama dengan Wild Power yang bisa mengeliminasi lawan juga. Jadi tadi ya yang pertama kali membuka shortcut berarti Rins, disusul dengan Leoni tadi. Buka Rins duluan ya ternyata. Iya. Soalnya kaget ya yang masuk Super dan ternyata punya temennya. Punya teman. Saya ya, kena teman. tipu loh. Bertahun-tahun masih kena tipu di sini ya. Sama soalnya bentuknya kan. Benar. Oke, tapi untuk goldnya yang memang sebenarnya udah dipersempit nih gapnya oleh tim Liquid setelah dapetin beberapa poin kill juga. Cuman tetap ya keunggulannya masih dipegang sama RRQ. Yap. Dan first item untuk Leoni ternyata bukan fleetingnya tapi Radiant Armor dulu. Kondisional ya. Ya conditional, ada Super Can soalnya. Bisa ngeburst banget nanti dengan Shadow Blade dia. Oh Super Ken. Wow. Oke. Harus hati-hati karena ketemunya sama Chip nih. Ya, bisa dibalikin ya nanti. Ya, dan itu dia jawabannya kenapa Radiant Armor jadi prioritas ya. Kayak Yep. begitu. Bisa aja ketemu dan kalau misalkan tadi pakai fleeting time mungkin bisa di-commit aja sama Super Ken. Tipis ya jatuhnya juga. Oke, dan ini banyak dagger nih yang dipegang dengan Super Can. Ya, bahkan dari turtle-nya udah mulai kehilangan setengah darahnya. Leoni akan segera ngebuka sepertinya satu buah shortcut yang menjadi awal dari Kevin mendapatkan turtle. Reward manipulation yang bakal dimainkan oleh seorang Drichal menahan Idol supaya nggak bisa keluar. Tapi Super Can-nya tumbang. Diturunkan dengan Leoni bahkan Q bebas Super dan dikejar. Damage dari Q dan flicker ofensif Dan- yang membuahkan hasil maksimal untuk tim Liquid ID. Wow, itu dia seketika keadaan kembali berbalik tim Liquid ID. Mereka memecah belah tim fight. Oh, tapi Kuroki Masih bisa! Straight elimination ke arah Q. Menjadi keuntungan yang sangat besar harusnya buat RRQ Hoshi. Yes, itu dia Kuroki yang hadir. Turtle ship yang ditabrakin mendapatkan targeting yang begitu optimal Om. Ya, tapi belum. Karena untuk damage-nya sendiri meskipun Kyo-nya tumbang, ini ada Aran. Aran yang bisa mengincar pemegang Retribution Super Can. Ditabrak dengan Thunderclap plus bonusnya juga. Masih ada Wild Power yang membuat damage-nya sangat berkali-kali lipat. Ya udah si Albert malah Victor lagi Om, gila. Iya, dia udah jadi sih kalau bicara penetration ya. Oracle juga untuk Kevin. Jadi dari sisi mungkin untuk bar pasifnya dia ya. Ini akan bisa mengisi plus 30% juga apalagi dia membawakan emblem support. Tapi Divine Glaive ya buat Super Ken. Oh, team fight. Bakal langsung ditabrak Kevin. Menghilang dalam instan. Tapi masalah bertukaran ke arah seorang Riz Aran. juga. Dan lihat damage yang bisa masuk ke bagian belakang. Kuroki ikut menghilang. Aran masih punya satu darah terakhir untuk melarikan diri. Dan Super Dan masih berusaha untuk menghadapi dua player sekaligus. Mereka selamat. Dan yang berbeda. What? Super Ken jatuh ke tangan Aran. Wah, tapi ini kayaknya memang langsung disaksikan oleh RRQ Clay. Wah, gimana Iya. nih Clay? Gimana Clay? Lagi keadaannya mulai berbalik nih. Kalian bisa langsung aja sapa-sapa Clay di channel official di streamer MPL ID. Tapi team fight yang ternyata lagi-lagi dipecah belah Om Wawa. Ya, itu dia ya, yang kita bilang. Ada Kyo, kalau Kyo-nya tumbang, Arannya yang sebenarnya masalah besar. Asli. Ya karena Aran punya 3 bar HP. Dan Aran- 1 bar HP-nya aja itu 2 kali pukul Wild Power. Hilang separuh tadi musuhnya. Bahkan deh kalau yang kena ke Super Can-nya hilang langsung Super Can. Itu tadi bener-bener ditangkap hidup-hidup ya. Mhm. Berat sih. Iya. Damage-nya udah makin
sakit lagi kan. Ini bakal menuju ke oh, arah Blade of oh, Despair harusnya, tapi Super Dan. Oke, surprise! Shortcut langsung dibuka. Super Dan. Ya udah emang gak ada jalan keluar lagi Nggak sih kalau bisa. udah kayak gitu. Itu gak bisa juga gitu kan? Nggak Ya, bisa, itu nggak bisa. ritual welcome dari tim Liquid. Iya. Selamat datang Super Dan. Welcome ke MPL ya. Tapi fleeting time udah selesai sekarang Om. Yap. Buat Akan Leoni. akan lebih menambah lagi daya kejut dari tim Liquid. Ini masalah mereka hanya punya 4 player aja dan sekarang real manipulation akan dibuka. Tapi Hidup tetap gak bisa selamat dan Leoni masuk dari bagian belakang. sakitnya. Coba untuk mengasal 3 player di bagian belakang. Dan sekarang waktunya untuk RQ Hoshi mundur lagi. Kyo bermain agresif, flicker dimainkan. Dan ditabrak bahkan 2 player bisa dihilangkan. Permainan Stormbind yang mungkin akan sedikit diselamatkan. Tapi 4 player masalahnya sudah hilang dari RQ Hoshi. Oke, Liquid sabar. Sepertinya mengamuk seada-adanya dan lihat Richel. Wow, mengakibatkan 4 pemain dari RRQ hilang. Seketika semuanya yang sudah dibangun sudah dari early untuk RRQ. Gak ada apa-apanya. Yap, dan ini bahkan mereka masih bisa datang lagi loh. Leoni bisa menggunakan tunnel dia, buka shortcut, fight tetap ada dan Lordnya ini masih bisa agak di cover nanti. Masalah tadi RRQ tuh udah mundur. Mereka udah, oke ambil aja objektifnya. Tapi ternyata flicker, demi flicker dikeluarin semua. Apa itu mundur? Iya. Tabrak katanya. Flicker. Dan ya itu decision yang luar biasa ya dari tim Liquid ID. Ya, Ya, decision meskipun- yang cepat ya. Ya, tapi agak overcommit sih. Benar. Karena mereka dapetin Lord juga kan sebenarnya ya. Oke, Aran punya BOD. Ini pastinya kondisi yang sangat bagus untuk tim Liquid. Belum ada yang bisa menumbangkan Aran ya, kecuali Bestara tadi. Yap. Benar-benar diving dan pukul hero. Tapi ya susah juga gak sih? Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat Om? Kuroki paling? Susah, Susah juga. karena menurutku Idok di sini dipukul Thunderclap sekali, ada basic attack yang 2 kali dengan wild power, itu kan tinggal separuh tuh. Yep. Jadi cuma butuh dua bar HP dari Masya nanti. Ya. Tapi harusnya RRQ juga mereka bisa punya nafas lagi ya. Karena tadi Lordnya kan gak di follow up secara maksimal. Semenjak banyak aksi penggerbekan yang dimasukin ke dalam base turret tadi. Akhirnya jadi banyak korban berjatuhan. Tapi ada We Know This by Gope. Ini menjadi debut cushion di MPL ID 17 setelah terakhir kali digunakan. Wah. Wow, pertukaran yang tiba-tiba terjadi ya setelah kita ngebahas dari Oke. coachingnya juga. Tapi Richel ngebuka satu buah Real Manipulation Richel. aja nggak akan berbuat terlalu banyak. Stormbind Oh, untuk itu dimainkan dan mereka Super Cat dia berhasil memberikan damage yang maksimal. Tapi 3 player terjebak. Dan malah ngebuat Super Dan Oh, harus meleset. hilang. Kuroki memang masih ada damage. Kyo, 1 hit terakhir dari Kuroki dan tinggal Kevin saja yang harus mereka selesaikan. Untuk bisa mendapatkan double kill wipeout untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka akan kembali memupuk keunggulannya RRQ. Mereka secured wipeout. Oke, Aran sendirian. kesempatan masih ada. Ini harus hati-hati juga ya buat Aran, jangan maju sendirian, oke? Wah masih ada sih ini power damage dari seorang Uh-oh. Aran. Dan masalahnya menghadapi 3 player sekaligus tidak ada trade yang terjadi. Ya, mungkin itu hanya membeli waktu juga agar pemain-pemain dari tim Liquid bisa hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensifnya. Tapi tim Liquid mereka beradu dengan hype mereka sendiri. Benar, terbawa adrenalin. Mungkin topik untuk tim Liquid kali ini. Ya, Mereka sudah unggul tadi. Tapi menurutku tadi Aran gak perlu tumbang, karena itu 1 lawan 3. ya. Definisi dari dia benar-benar pengen menumbangkan Kuroki, tapi ternyata bisa di-dodge untuk damage demi damage dia. Leoni Conceal. Oke, apakah ada target lain ya untuk bisa langsung ngebawa Aran ke area team fight? Yep. Karena ketika shortcut terbuka dia bisa langsung masuk. Tapi masalah tabrakan sekarang Tectonic Charge connect. Real Manipulation kembali lagi Kuroki. terlihat di sana. Tapi masalahnya Kuroki berhasil di take down, tidak ada damage. Aran Berarti yang bisa tersisa. Tidak ada Kuroki, tidak ada Super Cat. Dan berarti sekarang tim Liquid ID bisa menguasai area Lord. Ya, dan masalahnya Kevinnya selamat loh. Tadi targeting memang langsung ke Kevin sang pemegang Retribution. Tapi dia bisa kabur mundur dengan backup yang baik. Dan akhirnya Lord Wow. berhasil di take over oleh tim Liquid ID. Yap, dan kehadiran dari Chip yang bisa membuka shortcut yang membuat Aran juga bisa hadir tepat waktu tadi. Dan RRQ unggul sedikit tiba-tiba dibalikkan lagi oleh tim Liquid ID. Ini dudunya harus reset dulu sih. Kayak udah mulai Tenang mengejar tuh dengan ya. tempo adrenalin. Bener, tapi aku ngecek tadi kayaknya heart rate-nya oke-oke aja nih. Oh, idok. 123 Deg-degan ya. idok. Wajar sih, wajar sih. Wah, Kuroki sama Kyo. Kyo. God laner panas. Karena emang sepenting itu kan peran dari Kuroki dan Super Cat damage dealer. Kalau misalnya mereka tumbang, efeknya kayak tadi, langsung hilang. Buset Kevin, 143 dia kenceng banget nih. Deg-degan tadi hampir tumbang soalnya. Iya, tuh dikit lagi tadi. Hampir. Mhm. Ya.
Dan sekarang masalahnya Lord sudah mulai mendekat dan pastinya mereka bisa ngebawa 5 player sekaligus loh. Oke, tapi ya mencari lagi informasi dengan Magic Sentry, tim Liquid hati-hati. Mereka juga akan bisa banget untuk dipunish kalau terlalu overcommit kayak tadi. Ya, Oh, Leon Leon ini salah nih. satunya yang mungkin bisa aja dipunish tapi masih ada micro HP bar yang tidak terlihat di sana. Tapi at least mereka dapetin satu base turret. Iya, dia flicker tadi ya, Leon. Yap. Dan ini juga reset ya berarti. Belum ada yang celah sekarang karena sama-sama sebenarnya saling terlalu tinggi sebenarnya untuk temponya. Jadi sama-sama saling memanfaatkan kesalahan satu sama lain. Ya harus punish ya. Kayak tadi kan, TL-nya terlalu dalam masuk, bisa dipunish. RRQ juga pas mau inisiasi. Tapi ya ini dia perbandingan dari segi gold yang nggak terlalu jauh. Jadi itemnya juga kejar-mengejar nih Om Wawan. Yap. Dari sisi item sudah hampir jadi semuanya. Ya. Winter Crown kan nanti buat Super Ken? Atau mau main agresif aja nih? Langsung Skypierce di last item. Wah, kayaknya Winter ya. Butuh finisher gak Karena sih? dia yang dari tadi kena peluk Masya. Winter, itu dia. Udah selesai juga. Jadi lumayan aman sebenarnya. Masya musuh utamanya pasti Winter ya. Winter atau Wind of Nature. Oke, kembali tenang. Gold masih tarik-menarik juga satu sama lain. Cuman satu kerugian yang harus dialami oleh RRQ adalah mereka kehilangan satu buah base turret dari tengah. Yap. Tapi kerugian untuk TLID juga lumayan banyak kan tadi. Mungkin seperti beberapa bounty mereka yang memang udah pecah juga. Dan dengan tempo pelan lagi nih sekarang. 30 detik siapa yang bakal buka rumput dulu nih? Siapa yang berani buat buka rumput? Karena secara badan ada idok kan kalau dari sisi RRQ. Wah, tapi agak serem sih Om kalau misalnya RQ Kevin keluar ya. Karena ya ada chip. Sementara kalau misalnya untuk Valentina dari Reigns, dia masih banyak pilihan nih sekarang mau ngambil ke arah shortcut atau real world manipulation dalam kondisi seperti ini. Yep. Dari Rich juga ada di top lane. Ngebersihin biar nanti mereka lebih enak untuk start di Lord. Oke. Kalau bicara tentang entahlah itu mau shortcut atau real manipulation tergantung kondisi biasanya ya. Tapi Yep. kayaknya sejauh ini yang works masih di shortcut. Shortcut benar. Seakannya buat shortcut karena mereka bisa split juga kan. Yep. Dari sisi tim Liquid mereka bisa biarin ini arannya dorong di bagian kanan. Biarin aja nanti chipnya tunggu shortcut. Ya. Soalnya kalau nggak shortcut tadi kayak real manipulation dia diem kan. Bisa dicari banget gitu loh sama pemain dari tim Liquid. Dan Dari sekarang belakang. Leoni Aduh. masih ada di belakang. Oh no! Oke. Ya horor banget karena sekarang Leon langsung ngebuka satu buah shortcut dan langsung dikejar ke arah Super Ken. Aran sendirian solo become. Ke arah Super Ken. Nyisakan berarti beberapa player saja Stormby udah mulai dimainkan coba untuk ngedelay. Apapun pergerakan dari tim Liquid ID. Tapi masalahnya Oh no. terjebak sudah. Satu pemain Super Dan yang coba nge-buying time. Begitu lama tapi Aran masih ada di area mid lane. Wah ini chip masalah besar sih dari RRQ. Mereka hanya bertahan dengan 3 pemain saja. 1 menit terakhir, mau coba untuk langsung di-push kah? Tapi ini bakal jadi ancaman yang begitu berbahaya buat tim Liquid ID. Ada satu base turret yang akan lebih mahal untuk bisa mereka amankan. Oke, pelan-pelan pastinya dari tim Liquid. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Leon yang kembali lagi membuka shortcut membawa Aran langsung dan langsung damage-nya. Kode ke arah Idok hilang. Riz dan Kurogi menjadi 2 pemain terakhir tapi base-nya sudah hilang. Tim Liquid ID. Dan RRQ semakin terjerumus. Tim Liquid ID membuktikan mereka mampu mempertahankan win streak dan harusnya akan menjadi pemuncak klasemen sementara di minggu yang kedua. Yap, dan belum ada poin kemenangan sama sekali bagi RRQ Hoshi. Jelas ini lampu kuning menuju merah bagi mereka, tapi tim Liquid sangat stabil, sangat konsisten, tidak kehilangan satu game. Yap. Dan bahkan draft mereka dengan romer yang sangat fresh sekali. Leoni, Wow. ini seakan-akan rookie yang memang sangat membawakan sesuatu yang baru untuk MPL ini. Oke, banyak kejutan dari RRQ, player, draft. Ya. Tapi mereka berhadapan dengan tim Liquid yang lagi solid-solidnya juga. Kosong loh kasihnya. Tanpa ampun 2-0 dan berarti 3 match yang dilalui oleh RRQ Hoshi belum menemukan titik cerah untuk kemenangan. Tapi tim Liquid 4 kemenangan beruntun untuk mereka. Ya, menjawab semua keraguan daripada The Cavalries di awal season. Tapi 4 match terakhir harusnya mereka sudah cukup yakin sih atas perjalanan dari tim Liquid ID di season ini. Dan Iya.
Wah, Leonie sih. Mas Ade nggak salah pilih idola ya? Nggak salah. Kevin. Hai Kevin. King Maharaja Kevin. Ya tapi Leonie special credit. Rookie yang punya mentalitas luar biasa Yep. hadir. Bukan cuma sekedar bawa mekanik tapi pemikirannya juga loh. Dan target yang bagus banget yang terakhir ya. Wow. Ngincarnya itu ke Super Cat. Dan di flicker yang terakhir itu di flicker sama si Aran. Ini dicari nih. Langsung di flicker, Thunderclap. Gak bisa kemana-mana karena sword spike-nya juga miss. Berat sih ini untuk dijawab juga ya. Karena pergerakan-pergerakannya memang semuanya kejutan. Ya, mainin konsil, putar dari belakang, bawa Aran lagi pakai shortcut. Ini emang agak susah buat dijawab. Tapi sekarang kita juga pengen lihat perspektif dari tim Liquid ID bersama Bude Clara Mausan dan juga Sabila.